Shalom HCC Families, Anda sedang menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church edisi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran saudara untuk bersungguh-sungguh memuji menyembah Tuhan, berdoa, dan mendengarkan firman. Kami berdoa lewat Saat Teduh ini, saudara diberkati dan diubahkan Tuhan. Selamat menyaksikan. Are you hurting and broken within? Overwhelmed by the weight of your sin? Jesus is calling. Have you come to the end of yourself? Do you thirst for a drink from the well? Jesus is calling. Oh, come to the altar. The Father's arms are open wide. Forgiveness was bought with the precious blood of Jesus Christ. Leave behind your regrets and mistakes. Come today, there's no reason to wait. Jesus is calling. Bring your sorrows and trade them for joy. From the ashes a new life is born. Jesus is calling. Oh, come to the altar. The Father's arms are open wide. Forgiveness was bought with the precious blood of Jesus Christ. Oh, come to the altar. The Father's arms are open wide. Forgiveness was bought with the precious blood of Jesus Christ. Oh, what a Savior! Isn't He wonderful? Sing hallelujah, Christ is risen. Bow down before Him, for He is Lord of all. Sing hallelujah, Christ is risen. Oh, what a Savior! Isn't He wonderful? Sing hallelujah, Christ is risen. Bow down before Him, for He is Lord of all. Sing hallelujah, Christ is risen.
Father's arms are open wide. Forgiveness was bought with the precious blood of Jesus Christ. Shalom, kekasih Tuhan. Apa kabar Bapak Ibu sekalian? Bagaimana kabar hari ini? Saya percaya bahwa saat kita masih bisa bangun pagi, masih bisa nonton saat teduh di pagi hari ini, itu tandanya Tuhan masih belum berhenti dengan kehidupan kita. Masih ada perjalanan-perjalanan iman yang Tuhan mau tunjukkan bahwa Dia tetap setia dari dulu, hari ini, sampai selama-lamanya. Amin. Dan saat ini, sebelum kita mendengarkan isi hati Tuhan lewat kebenaran firman di pagi hari ini, mari kita berdoa untuk minta pertolongan Roh Kudus untuk memampukan kita untuk dapat mengerti apa yang menjadi isi hatinya Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur buat pagi hari ini. Sebab Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan kami, dan Tuhan sangat cinta terhadap keluarga yang takut akan Tuhan. Bersyukur buat kemurahan-Mu Tuhan, kami mempersiapkan hati, pikiran kami untuk konsentrasi dengan firman Tuhan di pagi hari ini, mengurapi setiap kami Tuhan, mengurapi anak-anak-Mu dan mengurapi hamba-Mu Tuhan, yang akan menyampaikan kebenaran firman di pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin, saudara. Kita akan baca di dalam Yesaya pasalnya yang ke-56, ayat yang ke-7. Yesaya 56, ayatnya yang ke-7, dengan terjemahan sehari-hari, saya akan baca buat kita semua. Kamu akan kubawa ke Sion, ke bukitku yang suci, dan kuberi kegembiraan di rumah ibadatku. Kurban-kurban yang kamu persembahkan di mezbahku akan kuterima. Rumahku akan disebut rumah doa untuk segala bangsa. Amin buat firman Tuhan. Judul kita pada pagi hari ini, di saat teduh, saya beri judul Kata Tuhan. Tempat ini adalah rumah doaku. Nah, judul ini saudara dilatar belakangi dari pengalaman iman saya bersama Tuhan. Bagaimana Tuhan mencintai keluarga saya, dan saya percaya Tuhan juga mencintai Bapak Ibu sekalian. Namun di dalam saat teduh pagi hari ini, saya mau bersaksi bagaimana Tuhan memakai saya untuk menyampaikan isi hatinya kepada saya, kepada keluarga saya, bahkan orang-orang yang ada di sekitar itu pada waktu itu. Nah, satu hal yang Tuhan sampaikan ke saya yang sampai hari ini saya ingat sekali, bahwa Tuhan sampaikan di tempat ini tidak ada satu orang pun yang terlewatkan. Semua akan kujamah, sebab rumah ini, sebab tempat ini adalah rumah doaku. Wah, puji Tuhan, saudara. Jujur, waktu saya mempersiapkan sharing di pagi hari ini dengan judul Mencintai Rumah Tuhan di bulan ini, saya ingat dengan satu kalimat yang Tuhan sampaikan kepada saya dan keluargaku pada waktu itu. Tuhan sampaikan bahwa tempat ini, rumah ini adalah rumah doaku. Nah, saya mulai merenungkan apa sih sebenarnya yang menjadi perkataan Tuhan ini buat saya secara pribadi. Ternyata saya menemukan bahwa rumah doa Tuhan itu bukan berbicara tentang satu gedung yang ada ornamen-ornamen Kristen
salib mungkin, atau gambar-gambar Tuhan Yesus, gambar-gambar murid Tuhan Yesus mungkin. Nah, ternyata bukan itu. Yang Tuhan mau sampaikan bahwa di mana saja saya dan saudara, di sekolah, di mana saja tempat bekerja, ataupun di usaha mana saja yang Tuhan tempatkan, pastikan kita menjadikan tempat itu sebagai tempat rumah doanya Tuhan. Kita perlu jadikan tempat itu sebagai mesbah supaya kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Mesbah untuk kita membangun hubungan dengan Tuhan. Kita sembahyang berdoa sama Tuhan. Supaya tempat di mana kita berada, di situ ada nama Tuhan. Di situ ada lawatan Tuhan. Di situ ada nama Tuhan yang dimuliakan. Di situ ada nama Tuhan yang membuat kita menjadi damai sejahtera. Nah, mesbah Tuhan bukan berbicara tentang persembahan-persembahan, bukan berbicara tentang ada korban bakaran, berbicara tentang ada kemenyan yang kita bakar untuk menjadi wangi-wangian. Tetapi yang Tuhan maksudkan bahwa di mana tempat Tuhan percayakan, kita perlu bangun hubungan dengan Tuhan. Sebab di mana kita bangun hubungan dengan Tuhan, di situ adalah tempat doa dan menjadi mesbah kita kepada Tuhan. Nah, kita percaya bahwa Tuhan tidak terbatas hanya karena model dan rupa tempat sebuah gedung, saudara. Sebab saya percaya dan kita percaya semua bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang maha hadir. Tuhan hadir di mana saja. Bahkan Tuhan hadir di tempat usaha kita, di sekolah kita, di tempat kita bekerja. Seperti saya bekerja di sebuah perusahaan menjadi karyawan swasta. Tuhan pun hadir di tempat itu. Sebab kenapa? Sebab ada anak-anak Tuhan yang membangun mesbah buat Tuhan. Nah, kekasih Tuhan yang diberkati, kalau kita berbicara tentang mesbah dalam rumah tangga dan dalam keluarga, mesbah seharusnya menjadi sesuatu yang penting bagi anak-anak Tuhan. Karena kenapa? Dari dulu, dari zaman Adam dan Hawa, si iblis, si jahat ini suka sekali merusak hubungan kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan Bapa, hubungan kita dengan Pencipta. Bahkan si jahat ini merusak pernikahan anak-anak Tuhan. Hari-hari ini kalau kita lihat begitu maraknya anak-anak Tuhan mengambil keputusan untuk cerai suami dan istri. Bahkan si jahat ini merusak identitas kita di hadapan Tuhan. Mari sadari ini, saudaraku. Mesbah doa membuat kita seharusnya menjadi pribadi yang dewasa di dalam Tuhan. Sebab kenapa? Kedewasaan kita dalam Tuhan itu artinya kita semakin hari semakin menggantungkan hidup kita sama Tuhan. Kita semakin tergantung sama Tuhan. Kita semakin perlu Tuhan. Kita semakin berpengharapan sama Tuhan. Mesbah doa dalam keluarga itu artinya kita sedang melibatkan Tuhan di dalam segala hal. Mesbah di dalam keluarga itu kita sedang melibatkan Tuhan untuk menjadi nahkoda yang menuntun kita untuk ke arah mana yang Tuhan mau. Menuntun kita atau melibatkan Tuhan di dalam setiap aspek keputusan-keputusan yang kita harus buat di dalam rumah tangga kita. Dan tentunya kehadiran Tuhan di dalam sebuah pernikahan kita itu membuat rumah kita menjadi damai sejahtera. Ada hubungan yang baik antara suami dengan istri, ada hubungan yang baik antara orang tua dan anak. Kalaupun hari ini kita punya hubungan dengan orang tua atau suami istri tidak baik, tidak sedang baik-baik saja, dan saat kita mau sepakat untuk undang Tuhan, sepakat untuk kita bangun mesbah, saya percaya sekali bahwa Tuhan sanggup memulihkan. Sebagaimana Tuhan menolong keluargaku, pasti Tuhan akan menolong keluarga saudara. Selanjutnya, mesbah doa memperlengkapi setiap anggota keluarga
untuk berperang melawan godaan si jahat ini. Membangun manusia rohani kita sehingga kita tidak gampang untuk ditipu-tipu oleh si jahat ini. Nah, membangun manusia rohani kita ini sangat penting, saudara. Sebab kenapa? Sebab Tuhan juga bertata di dalam hati kita. Untuk itu, mari kita terus untuk membangun mezbah supaya tubuh rohani kita pun juga Tuhan akan jaga dan Tuhan akan perlengkapi. Nah, mezbah doa menghadirkan damai di dalam rumah. Kenapa damai di dalam rumah? Sebab saat kita undang Tuhan, sebab kita membuka hati kita, mempersilakan Tuhan untuk masuk di dalam rumah kita, itu artinya ada kedamaian. Sebab Tuhan itu adalah damai. Dan Tuhan sangat senang dengan kedamaian dan kerukunan. Dan saya percaya berkat Tuhan akan turun kepada orang-orang dan keluarga yang hidup saling mengasihi, yang hidup rukun satu dengan lainnya. Nah, pagi hari ini saudara, Tuhan mau sampaikan buat saya dan kita semua yang boleh saksikan saat teduh pada pagi hari ini. Tuhan mau sampaikan bahwa rumah saudara dan rumah saya, tempatmu bekerja dan tempat saya bekerja, kontrakanmu, kos-kosanmu, ataupun apapun itu adalah tempat rumah doanya Tuhan. Amin. So, mari kita bangun mezbah doa kita di dalam keluarga kita, bangun mezbah di dalam pekerjaan kita, bangun mezbah di dalam sekolah kita, di dalam tempat kita studi, di kampus mungkin, supaya di mana Tuhan percayakan kita ada di masing-masing marketplace, Tuhan pun juga hadir di situ. Sebab Tuhan tidak mau jauh-jauh dari anak-anaknya. Kita perlu percaya itu. Supaya di mana saja kita berada ada Tuhan. Artinya kalau ada Tuhan berarti ada kedamaian, berarti ada lawatan Tuhan, berarti ada jamahan Tuhan, dan ada hidup yang diubahkan. Demikian buat firman di pagi hari ini. Saya percaya mungkin cara penyampaian saya yang belum sempurna, dan kita sudah berdoa di depan bahwa biarkan Tuhan yang menyempurnakan masing-masing dengan caranya Tuhan. Untuk itu saudara, mari kita berdoa sebelum kita beraktivitas. Kita berdoa. Bersyukur Tuhan kalau kami hari ini sudah dengar firman-Mu. Mungkin hamba-Mu terbatas, tetapi Tuhan tidak. Dan kami percaya Tuhan sendiri yang akan menyempurnakan apa yang menjadi isi hatinya Tuhan. Dan kami bersepakat untuk membuka hati kami, membuka rumah kami, usaha kami, sekolah kami, pekerjaan kami, supaya kami mau Tuhan pun bertahta di tempat di mana kami berada, supaya ada jamahan dan tangan kasih Tuhan yang terus kami boleh rasakan di kehidupan kami masing-masing. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa, dan kami akan mempersiapkan diri kami untuk ambil bagian di dalam pekerjaan dan studi kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, nama yang penuh dengan kasih dan nama yang menyelamatkan hidup kami. Amin. Terima kasih Anda telah menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church. Jika saudara merasa diberkati dengan video ini, mari bagikan video ini ke kerabat atau keluarga saudara, agar semakin banyak orang yang diberkati. Dan agar saudara tidak ketinggalan setiap video terbaru dari HCC, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasi. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.